Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Selamat pagi menjelang siang. Tentu sehat selalu ya. Selalu dimudahkan rezeki ya. Selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dikasih pangkat, dikasih kenikmatan. Ya. Saya ini kalau melihat wayang-wayang seperti ini senang loh kawan. Gambarnya wayang kayak gini senang saya. Wayang ini. Makanya untuk saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, kita selalu selama masih hidup di dunia ini, kita patut menghormati dan patut menyayangi ya, dan saling memberi dan saling bertukar cerita ataupun mencari pengalaman ataupun kita ya, bukan tukar pikiran, tukar wawasan bercerita ya. Untuk saudara-saudaraku di mana Anda perantauan, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gendeng asli wong Jawa Tlen, suka cerita yang nyata, ditemanin oleh pecis hitam saya. Karena pecis hitam itu buat karisma dan buat kewibawaan, buat unggul derajat ya. Saya ingin menceritakan tentang pecis hitam ini ya. Pokok hitam ya. Pecis hitam itu dulu zamannya mbah saya ya, mengawal Bapak Soekarno, mengawal Bapak Soeharto ya. Ya, mbah saya juga orang veteran 45 jadinya ya. Dulu itu ya sukanya pecis hitam, tidak ketinggalan pecis hitamnya ya. Jadi yang mempunyai pecis hitam itu ada mereknya tertentu loh. Di dalamnya sininya itu ada mereknya ini. Sini ada mereknya ya, mereknya beda ya, beda sama ini, khusus ini ya. Jadi mereknya itu khusus beda kawan-kawan. Jadi di sini ada, di tempat pecisnya ini ada mereknya khusus para pejabat yang membuat dulu itu orang seniman mana ya, Jawa juga mbak saya pernah cerita. Makanya Bapak Soekarno itu menyukain tongkat komando itu dari kayu gale asap, dan juga mempunyai pecis hitam dan kacamata hitam itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi pecis hitam dan tongkat komando itu buat karisma loh, buat unggul derajat, sanjung derajat, disanjung masyarakatnya zaman dulu Bapak Soekarno pakai. Itu cerita mbak saya ya. Tambah saya itu ngawal Bapak Soekarno itu lama sekali kawan-kawan, habis Bapak Soekarno ya, Bapak Soeharto. Akhirnya mbak saya itu 175 baru meninggal ya, baru menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita doakan ya. Lalu harus kita, nenek moyang, kakek moyang kita doakan ya. Karena memperjuangkan bangsa Indonesia itu dulunya nggak mudah, nggak gampang gitu loh. Makanya kita paling enak orang sekarang kayak kita ini ya, kalau makan nggak ada ikannya aja pada marah ya, anak kita ya. Makanya anak kita, saya biarpun begini anak sudah 5, anak saya 5 ya, 5. Makanya kita harus belajar seperti itu ya, belajar yang lebih baik mungkin ya. Karena Bapak Soekarno itu menyukai pecis hitam ataupun songkok hitam seperti ini ya, itu menambah karisma ya, menambah gagah ya. Gagah, berkarisma, berwibawa, unggul derajat, punya sanjung derajat, juga digemari, disayang oleh negara-negara lain loh. Itu Bapak Soekarno. Makanya pecis hitam ini penting ya. Pecis hitam itu sangat luar biasa sekali. Apalagi Bapak Soekarno kalau memegang tongkat komandonya dari kayu gale asem, itu tambah karisma ya Allah, luar biasa. Makanya Presiden RI kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam ya, itu yang tidak Ibu Megawati saja. Kalau Ibu Megawati kan wanita ya toh, jadinya nggak pakai pecis hitam gitu ya. Bapak Haji Insinyur Jokowi ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, juga
Bapak Soekarno itu menyukain batu mulia loh. Batu mulia itu diartikan berlian ya. Berlian itu berkarisma, warnanya sukanya merah seperti gini nah, warna merah ros ya, jadi kayak merah delima gitu loh. Jadinya presiden itu orang berkarisma ketahuan dari bicaranya. Agar orang bicara pakai kan, dinamakan, negarakan, perjuangkan, Indonesia kan, kutitikkan negara ini untuk rakyat Indonesia. Nah, bagus sekali loh. Makanya rakyat Indonesia itu kalau memilih calon pemimpin Indonesia harus yang benar-benar ya, yang pintar bekerja, yang menyayangi rakyatnya ya. Tidak beradu domba kepada rakyat Indonesia sendiri ya. Itu calon pemimpin yang internasional ya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan ya. Ingat-ingat zaman perjuangan mbah kita, leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita semuanya. Makanya Jokowi ingin selalu cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Yang penting jangan lupa subscribe, share, like, komen ya. Yang penting Jokowi ingin selalu cerita yang nyata. Kita tukar cerita dan kita tukar kawruh ya. Apa yang bisa diberi Allah Subhanahu wa taala ya, selalu sehat, punya kekuatan, kenikmatan ya. Kita merasakan pahit manis hidup di jalanan seperti ini ya. Kita berusaha, yang penting halal ya. Seperti presiden pertama itu tadi ya, memperjuangkan bangsa Indonesia memang tidak mudah dan tidak gampang. Paling enak orang sekarang ya, misalnya itu bisanya hanya ngomong saja, nggak pernah melakukan kesusahan orang itu ya. Makanya saya sebagai rakyat Indonesia itu nanti kalau gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi, saya juga memilih calon pemimpin ya, calon pemimpin Indonesia gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi tahun 2024 nanti ya, yang cinta budaya, jangan cinta kesenian, yang cinta adat, yang cinta Indonesia, yang cinta rakyatnya. Itu saya memilih seperti itu ya. Jadi bukan belum apa-apa sudah warawiri gitu kan, kurang bagus kalau bagi saya sebagai rakyat Indonesia ya. Rakyat kan harus dihormati. Kita juga menghormati para pejabat-pejabat ya, juga para pejabat yang khususnya Bapak Pol PP itu patut menghormati rakyat Indonesia, dan selama tidak mengganggu lalu lintas, tidak mengganggu siapapun ya biarkan saja, karena Anda kan punya karisma, gajian dari ya seperti orang-orang seperti ini hanya bisanya begitu ya. Dan kita jual jas hujan berapa tuh Pak untungnya jas hujan ini? Hanya cuma Rp1.000. Rp1.000 ini ya kalau habis semua. Kalau tidak ya kita mikirnya seperti itu, karena kita usaha apapun yang penting tidak merugikan siapapun, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan kepolisian, tidak merugikan Bapak Pol PP, itu sudah senang ya. Rakyat Indonesia sudah senang, karena rakyat Indonesia ini sudah pada mengerti. Nah, karena apa? Ibu kota Nusantara itu sudah berdiri sejak dipimpin pemerintahannya Bapak Haji Insinyur Jokowi ya. Benar nggak? Kita itu punya kota Nusantara. Indonesia ini mempunyai kota Nusantara loh ya. Kota yang baru yang dibangun pemerintahannya Bapak Haji Insinyur Jokowi ya. Tapi sebelumnya channel Jokowi selalu minta maaf untuk Anda semuanya, karena live kita dekat Jalan Pantura ya. Yang penting kita saling bergotong royong, saling mengayomi, saling mengasihi, saling menghormati ya, karena kita orang Indonesia ya. Sayang kalau kita orang Indonesia kita menjelekkan Indonesia sendiri, salah ya. Kalau bisa Indonesia itu diayomi ya, diselamatkan ya. Hari ini Anda ngomongnya enak, nanti kalau ada bener-bener kayak gitu kayak zaman dulu bingung gitu. Makanya kita itu hidup sudah
merdeka, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah maju. Ayo kita bersama-sama membantu ya, dan saling mengisi para bapak pejabat semuanya. Kita patut menghormati dan menyayangi sama hamba manusia ya, selama kita sebagai manusia biasa misalnya haus dan mengeluh dan lapar ya, seperti daun-daun ini ya, pohon-pohon bergoyang sendiri ya, karena itu gaib yang mendorong dan tidak berwujud juga ya, tidak berwujud tapi bisa merasakan aromanya, bisa merubah ya, bisa melihat daun bergoyang-goyang, angin tidak berwujud juga ya. Jadi kita patut berterima kasih karena kita selama masih hidup di dunia ini dikasih kenikmatan dan dikasih merasakan ya, selama kita masih hidup di dunia ini ya. Yang penting kita saling menyayangi dan saling mengayomi dan saling bersatu ya, bukan saling meruntuhkan, bukan saling beradu domba ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan lupa channel Joko Pingit-Pingit ini selalu dukung untuk Anda, biar Anda mendapatkan cerita ataupun wawasan dari Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gedeng ini ya, cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan. Hanya misalkan nanti kata seumpama, jangan masuk ke kanan, jangan masuk ke kiri, apalagi rumah kita jangan dikotorin. Sudah kotor tapi jangan dikotorin ya. Ngapain ini dibalikan ya. Untuk saudara-saudara semuanya ya, yang penting kita saling menghormati dan saling mengayomi ya. Joko Pingit selalu dipakai dan kita ayo bersama-sama ya menyelamatkan. Kita patut berdoa bersama-sama karena sebentar lagi ibu kota yang baru ini sangat sejuk dan indah sekali ya, ibu kota Nusantara di Kalimantan ya. Saya sebagai rakyat Indonesia kepingin di Kalimantan lagi ya, lama nggak pernah di Kalimantan, di kota terbesar ya, di kota-kota yang terbesar. Saya ingin berusaha di Kalimantan tahun 2024 nanti. Kita kalau diberi Allah terus panjang umur dan kesehatan dengan anak istri saya akan di kota Kalimantan ya. Joko Pingit selalu akan di kota Kalimantan tahun 2024 nanti ya. Yang penting doakan supaya channel Joko Pingit ini selalu berkembang dan kita bisa mengikuti jejak Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar wong gedeng asli wong Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang penting ingat, untuk saudara-saudaraku yang ada di perantauan di mana Anda berada ya, jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Kalau badan sehat, jiwa sehat, otak sehat, semua sehat, akan dimudahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita, dikasih rezeki yang banyak, mencari uang akan mudah dan gampang. Nah, itu Joko Pingit ya. Jangan lupa like, share dan komen, subscribe untuk channel Joko Pingit ini. Mantap Pak Bro ya. Alam nyata kita sebagai manusia biasa hanya bisa mengeluh, haus dan lapar. Semangat, Indonesia maju. Indonesia mempunyai kota Nusantara, nusa dan bangsa, beragam-ragam suku, saling menyayangi dan saling menghormati sesama umat manusia. Joko Pingit cerita yang nyata. Mantap Mas Bro, ikutin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap sekali.